Pernah bayangkan hidup di masa di mana mandi cuma setahun sekali? Ya, benar. Di Eropa zaman dulu, orang mandi hanya kalau benar-benar perlu, atau bahkan tidak sama sekali. Pada masa Dark Age, sekitar abad ke-5 hingga abad ke-10, sebagian besar wilayah Eropa mengalami kemunduran dalam banyak aspek kehidupan, termasuk kebersihan. Di berbagai wilayah, mandi tidak lagi dianggap sebagai hal penting. Bahkan, dalam beberapa pandangan gereja kala itu, mandi dianggap sebagai bentuk kesia-siaan, kemewahan, atau bahkan pintu menuju dosa karena memperlihatkan tubuh. Salah satu hal paling menjijikkan dari kebiasaan masa lalu adalah buang kotoran di jalan di banyak kota Eropa dikarenakan tidak ada sistem pembuangan limbah seperti sekarang. Jadi, orang-orang akan membuang kotoran manusia, tinja dan urin langsung ke jalan dari jendela atas rumah mereka. Mereka sering berteriak, "Gardilu" dari bahasa Prancis yang artinya awas air sebelum membuang ember kotoran ke jalan. Bayangkan berjalan di jalan kota Paris atau London dan tiba-tiba ada ember penuh isi toilet yang disiram dari atas. Itulah kenyataan hidup sehari-hari saat itu. Orang zaman itu jarang mengganti pakaian dalam, bahkan bisa memakai pakaian yang sama berbulan-bulan yang penuh kutu dan kotoran tubuh. Kutu dan kutu busuk adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan di kalangan bangsawan. Parfum dan bedak dipakai untuk menutupi bau badan, bukan untuk tampil wangi, tetapi karena bau busuk yang keluar dari tubuh mereka disebabkan karena tidak mandi. Dikatakan juga, para bangsawan mempunyai bau khas seperti hewan buas. Jika para bangsawannya saja mengeluarkan bau busuk, bagaimana lagi dengan rakyat jelata? Tentu akan lebih busuk lagi. Sebaliknya, dalam tradisi Islam, Rasulullah SAW menekankan pentingnya toharah, baik fisik maupun spiritual. Mandi wajib dan sunnah, wudhu sebelum sholat, serta budaya mandi di hammam atau pemandian umum menjadi bagian integral dari kehidupan Muslim. Hal ini tidak hanya berlaku di Jazirah Arab, tetapi menyebar ke seluruh dunia Islam, termasuk wilayah seperti Andalusia, Spanyol Muslim, dan kawasan Afrika Utara. Ketika para pedagang Muslim mulai berdagang dan menjalin kontak dengan Eropa, terutama lewat kota-kota pelabuhan seperti Palermo, Cordoba, dan kemudian Marseille serta Venesia, mereka membawa serta budaya kebersihan ini. Di Andalusia, pemandian umum, hammam, tersebar luas dan menjadi simbol peradaban. Orang Eropa yang datang atau tinggal di wilayah Muslim terkesima dengan kebersihan masyarakat Islam yang kontras dengan kondisi mereka sendiri. Dikatakan bahwa orang-orang Eropa pada saat itu malu ketika berpapasan dengan orang-orang Muslim, disebabkan karena bau busuk yang menyengat, sehingga terkadang orang-orang Muslim menutup hidung mereka. Catatan dari sejarawan seperti Fernand Braudel dan Jonathan Bloom and Sheila Blair menunjukkan bahwa para bangsawan Eropa yang melakukan perjalanan ke timur, terutama saat era perang salib atau perdagangan, mulai mengadopsi budaya mandi. Kota-kota seperti Florence dan Paris bahkan membangun pemandian umum dengan model ala hammam, meski sempat ditentang oleh sebagian pihak gereja. Transformasi ini tidak berlangsung cepat, tapi dari abad ke-11 hingga 14, konsep kebersihan perlahan menjadi bagian dari gaya hidup elit Eropa. Mandi mulai dikaitkan dengan kesehatan dan keanggunan, bukan lagi dengan kenistaan.